Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan persamaan kuadrat pada soal cerita. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat pada soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat adalah: yang pertama, salah satu besaran yang belum diketahui dimisalkan dengan sebuah variabel, misalnya X. Kemudian, besaran yang lain dinyatakan dalam bentuk kalimat matematika yang dikaitkan dengan pemisalan yang memuat variabel X. Nah, langkah kedua, membuat model matematika berupa persamaan kuadrat dalam X atau variabel lainnya. Kemudian, menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan konsep-konsep dan sifat-sifat persamaan yang telah dipelajari. Langkah ketiga, menentukan penyelesaian yang memenuhi. Mungkin hanya satu penyelesaian, mungkin juga kedua-duanya. Nah, langkah keempat, menjawab soal sesuai dengan yang ditanyakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh berikut. Contoh yang ke-1, dua buah bilangan cacah berselisih 3 dan hasil kalinya 88. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, kita misalkan bilangan pertama X, bilangan kedua X tambah 3 atau X kurang 3. Dibuat persamaan X dikalikan X tambah 3 sama dengan 88. Kita kalikan X dengan X tambah 3 sehingga didapat X kali X kuadrat ditambah X kali 3, 3X dikurangi 88 sama dengan 0. Ini asalnya sama dengan 88. 88 pindah ke ruas kiri menjadi negatif 88 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikalikan itu negatif 88, kalau dijumlahkan hasilnya positif 3. Nah, didapat bilangannya 8, negatif 8, dan positif 11. Sehingga X kurangi 8 sama dengan 0, X tambah 11 sama dengan 0. Didapat X-nya X1 sama dengan 8, dan X2-nya negatif 11. Nah, langkah selanjutnya, untuk X sama dengan 8, maka bilangan pertamanya itu 8. Untuk bilangan keduanya, tadi kan dimisalkan X tambah 3. Berarti X-nya ganti dengan 8 ditambah 3, hasilnya 11. Nah, untuk X sama dengan 11, tidak memenuhi sebab bukan bilangan cacah. Jadi, kedua bilangan cacah tersebut adalah 8 dan 11. Itu untuk contoh soal 1. Untuk contoh soal 2, sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Keliling pekarangan tersebut 26 meter dan luasnya 40 meter persegi. Tentukan panjang dan lebar pekarangan tersebut. Kita misalkan panjang pekarangan P meter, lebarnya L meter. Panjang ditambah lebar itu sama dengan setengah kali keliling. Kita mau mencari lebar, berarti setengah keliling dikurangi panjang. Berarti lebar sama dengan, kita sudah tahu bahwa setengah keliling dikurangi panjang itu, kan setengah keliling, tadi kelilingnya 26 meter. Berarti kalau setengahnya 13, dikurangi panjang, kita misalkan P. Kita buat persamaan bahwa luas untuk persegi panjang kan rumusnya panjang kali lebar. P-nya tetap, lebarnya diganti dengan 13 dikurangi P sama dengan 40. 40 dari luas pada soal. Kita kalikan P kali 13, hasilnya 13P dikurangi P kali P kuadrat dikurangi 40 sama dengan 0. Ini 40 pindah ke ruas kiri jadi negatif 40 sama dengan 0. Persamaan ini kita dikalikan negatif 1. Nah, supaya yang negatif P kuadratnya ini positif. P kuadrat kita pindahkan ke depan sehingga asalnya negatif P kuadrat menjadi P kuadrat dikurangi 13P ditambah
Asalnya negatif dikalikan negatif 1 jadi positif 40 sama dengan 0. Cari dua bilangan kalau dikalikan itu positif 40. Kalau dijumlahkan negatif 13. Didapat negatif 8 dan negatif 5. P kurang 8 sama dengan 0, P kurang 5 sama dengan 0. Sehingga didapat P sama dengan 8 dan P sama dengan 5. Untuk P sama dengan 8, maka panjangnya itu 8 meter. Sebab kita tadi dimisalkan bahwa panjang itu P meter. Nah, untuk lebar tadi dimisalkan 13 dikurangi P. P-nya udah dapat 8, berarti 13 kurangi 8, hasilnya 5 meter. Jadi pekarangan tersebut berukuran panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Untuk P sama dengan 5, maka L-nya itu 8. Seringkali tidak dipakai karena panjangnya ini lebih kecil dari lebar. 5 kan lebih kecil dari 8. Nah, untuk latihan, silakan kalian kerjakan. Ini nomor 1 dan nomor 2. Selamat belajar. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.